Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rashid. Saya dari program studi pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tadi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di sini saya membuat video bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Kapita Selekta Bahasa Indonesia, yang mana tugas ini sebagai tugas ujian akhir semester di mata kuliah tersebut. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang pengembangan kurikulum di sekolah. Bagaimana sih pengembangan kurikulum di sekolah? Jadi mungkin langsung saja ya kita masuk ke materinya. Pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Tadi pengertian dari pengembangan kurikulum. Selanjutnya, apa sih tujuan dan fungsi pengembangan kurikulum itu? Jadi tujuannya adalah untuk merumuskan suatu proses dinamika yang dapat menjawab tantangan terhadap tuntutan perubahan yang terjadi dalam pemerintahan dan bersifat umum. Pencapaiannya relatif dalam jangka panjang sejalan dengan visi dan misi pendidikan nasional. Dan adapun fungsi dari pengembangan kurikulum yaitu sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan segala aspek yang mempengaruhi peserta didik di sekolah, termasuk guru, sarana, serta prasarana dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pengembangan kurikulum. Di sini jenis-jenis pengembangan kurikulum ada 4. Yang pertama adalah separated subject curriculum. Kurikulum ini menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain dan juga antara satu kelas dan kelas lainnya. Jadi itu tadi yang jenis-jenis pengembangan kurikulum yang pertama. Dan jenis pengembangan kurikulum yang kedua yaitu correlated curriculum, yaitu kurikulum ini menghendaki agar mata pelajaran satu sama lain ada hubungan walaupun mungkin batas-batas yang satu dengan yang lainnya masih dipertahankan. Yang ketiga ada integrated curriculum. Kurikulum ini meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Nah, jadi itu ada beberapa perbedaan dari jenis-jenis pengembangan kurikulum tadi. Dan yang keempat adalah core curriculum. Kurikulum ini memerlukan pertimbangan pengumuman waktu yang fleksibel untuk mewujudkan keterampilan anak. Nah, itu tadi adalah 4 jenis-jenis pengembangan kurikulum. Lanjut. Selanjutnya yaitu tahap-tahap pengembangan kurikulum. Tahap-tahap pengembangan kurikulum ada 7. Nah, ada 7 ya di sini ya. Jadi yang pertama yaitu tahap-tahap pengembangan kurikulumnya studi kelayakan dan kebutuhan. Yang kedua, penyusunan konsep awal perencanaan kurikulum. Yang ketiga, pengembangan rencana untuk melaksanakan kurikulum. Dan yang keempat, pelaksanaan uji coba kurikulum di lapangan. Yang kelima, pelaksanaan kurikulum. Yang keenam, pelaksanaan penilaian dan pemantauan kurikulum. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, pelaksanaan perbaikan dan penyesuaian. Oke, yang selanjutnya hubungan pengembangan kurikulum dengan komunikasi secara efektif. Di dalam pengembangan kurikulum, tugas dan fungsi guru dan pelajaran sudah bergeser dari sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi fasilitator pembelajaran. Maka kemampuan guru untuk berkomunikasi harus ditingkatkan. Tidak hanya itu, kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi pun harus dikembangkan, karena salah satu prinsip pengembangan kurikulum, terutama pembelajaran kurikulum ke-13 atau kurikulum 2013 adalah siapa saja adalah guru dan siapa saja adalah peserta didik. Artinya pengembangan posisi yang dinamis di dalam kelas. Nah, itu tadi. Selanjutnya
Sini saya mengambil ya tema 2, persatuan dalam perbedaan, yang ada di kelas 4. Mohon maaf, di kelas 6. Oke. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah membaca teks tentang pariwisata, mohon maaf, setelah membaca teks tentang peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan, peserta didik mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati gambar situasi, peserta didik mampu menemukan contoh pelaksanaan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, yang selanjutnya itu langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama, pendidik menunjukkan gambar Soekarno sedang membaca teks proklamasi dan mengajak peserta didik untuk bercurah pendapat atau ceritakan tentang gambar yang sedang kalian amati. Oke. Yang kedua, pendidikan kemudian menyampaikan informasi kepada peserta didik bahwa hari ini mereka akan membaca teks tentang peristiwa tentang menjelang proklamasi kemerdekaan. Itu ya yang saya ambil di tema 2 dan di kelas 6. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Jika ada salah perkataan dalam video ini, saya memohon maaf segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.